Jadi teman-teman, saya akan lanjutkan dengan bauran manajemen. Mungkin Anda bingung kali, ada bauran manajemen. Ini terminologi yang saya bikin, Pak. Yang ada itu kan bauran marketing, marketing mix. Ini saya coba bikin manajemen mix atau yang dinamakan bauran manajemen. Ya, jadi saya kembangkan ini di buku nggak ada, ini terminologi yang saya bikin sendiri. Kan boleh-boleh aja kan, bikin terminologi untuk memudahkan mengingat. Teman-teman kita sudah bahas 6 sesi pemahaman manajer sukses, organisasi dan supervisi dan insight marketing kita sudah bahas. Principal management kita sudah bahas, level management sudah bahas, mengenai supervisi mensupervisi sudah bahas, dan jenis keterampilan dan kemampuan manajer kita sudah bahas. Artinya di tahap pertama kita sudah lalui. Mudah-mudahan ini akan menyamakan definisi kita menjadi seorang manajer. Menyamakan sikap kita menjadi manajer yang sukses. Menyamakan cara pandang kita menjadi manajer. Bahwa manajer itu adalah mensupervisi. Dengan sumber daya 6 yang kita olah. Man, woman, material, dan itu kita olah. Itu kuncinya di 6 tadi itu. Sukses tidaknya. Nah, 6 itu satu yang 78 adalah orang yang perlu. Makanya perilaku orang harus kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk di dalam keterampilan manajemen. Yang akan kita bahas ada 2. Bauran manajemen dan bauran kepemimpinan. Ini udah agak sedikit teknis. Ya. Nah, di dalam manajemen, apa itu manajemen? Adalah proses memutuskan cara terbaik untuk menggunakan sumber daya bisnis untuk menghasilkan barang atau menyediakan layanan jasa yang efisien. Ini konsepnya manajemen. Dengan 6 sumber ini. Kita sudah bahas di dalam seksi ini. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa 70% adalah keberhasilan manajer karena orang. Karena kita bekerja melalui orang lain. Kalau orang lain, anak buah kita bodoh-bodoh, belum tahu pekerjaan, belum punya kemampuan di dalam bekerja, ya bagaimana akan mencapai hasil yang baik? Aksinya belum baik, maka hasilnya tidak baik. Nah, bauran manajemen adalah sekelumpulan elemen untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien dalam proses bisnis terdiri dari 3. Sumber daya, fungsi, dan objektif. Jadi kita gabungkan sumber daya, fungsi, dan objektif. Kita melihat bersama-sama ketiga-tiganya. Tidak boleh kita lihat sepotong-potong. Ya. Tiga-tiganya harus kita lihat. Nah, bauran manajemen itu adalah menggabungkan, mengiris irisan ketiga terdiri dari fungsi, sumber daya, dan objektif. Kita taruh di dalam satu keranjang. Ya. Nah, apa itu sumber daya? Sumber daya terdiri dari 6M. Man, woman, material, machine, method, money, dan market. Fungsi tadi, planning, actuating, organization, controlling. Fungsi ini nanti akan saya tambahkan di dalam manajemen, fundamental management, dan filosofi, manajemen filosofinya. Yang ketiga, objektif. Bisa secara kualitatif bisa diukur dalam unit dan rupiah. Ini kita gabungkan bersama-sama. Nah, prosesnya seperti ini, bauran. Membaurkan, menyatukan. Kita lihat tiga-tiganya di dalam satu basket. Bisa dilihat dari goalnya dulu, bisa dilihat dari manajemen proses, dan 6-nya. Tergantung bagaimana Anda akan melihat. Jadi, ini bauran manajemen. Langkah pertama yang harus dilakukan, yang harus Anda lakukan adalah mengetahui dengan pasti dan benar sumber daya yang dimiliki menyangkut 6M. Karyawan, material, mesin, dan sebagainya. 6 tadi. Cash manajemennya, Anda harus detail tahu masing-masing titik 6 ini secara detail. Mana yang efisien, mana yang tidak efisien. Mana yang efektif, mana yang tidak. Anda harus tahu menganalisis, mendiagnosis, dan membuat kesimpulan sehingga Anda bisa merubahnya
dari tidak efektif menjadi efektif. Nah, bagaimana cara melihatnya? Saya sarankan dengan TOS analisis. Dengan apa? TOS. Kenapa Pak nggak pakai SWOT analisis? Kenapa pakai TOS analisis? Di dalam operasional, saya lebih memilih TOS analisis. Karena kalau Anda melakukan sesuatu, project, atau melakukan sesuatu yang Anda ingin lakukan, atau aktivitas, saya selalu melihat apa sih ancamannya yang membuat tidak berhasil. Jadi kalau misalnya saya mau ngikutin tender di Kementerian Kesehatan, secara global saya lihat dulu ancaman-ancaman apa yang membuat tidak berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kelemahan-kelemahan apa yang saya punya. Saya tidak melihat strength-nya dulu, tapi melihat ancamannya. Karena strength-nya saya udah tahu di pihak saya. Itu yang, makanya dengan TOS analisis yang kita lakukan. Ini kadang-kadang saya sangat berdebat sama orang-orang strategic planning. Nggak bisa Pak Ari, kita harus pakai strength dulu. Saya coba melakukan, saya balik dengan TOS analisis. Karena saya selalu melihat ancamannya dulu. Kalau saya bikin proyek sesuatu, apa sih yang bikin gagal? Sehingga saya bisa antisipasi. Kalau saya bikin proyek sesuatu, yang bikin lemah saya itu apa? Saya bisa antisipasi. Gitu. Nah, lakukanlah TOS analisis agar Anda mengetahui, memahami dengan pasti sumber daya di man dan woman, di material, di machine, di metode, di money, di market. Ini harus Anda lihat. Anda akan TOS analisis di masing-masing titik ini. Cari faktor yang ancaman membuat ketidakberhasilan proyek Anda. Cari faktor kelemahan dan kekuatan di tempat Anda. Prioritaskan dulu faktor internal dulu. Internal dibangun. Prioritas. Meskipun eksternal juga dilihat, tapi prioritas internal. Karena kalau internal kita kuat, bisa mengantisipasi ancaman, bisa menghilangkan kelemahan, insya Allah segala objektif yang Anda canangkan, insya Allah akan berhasil. Nah ini sedikit tools, saran saya, praktis saja, kita bikin mudah aja. Coba bikin ini, ya ancamannya apa, peluang apa. Dilihat dari segi luar, ekstra, dilihat dari segi dalam. Apa yang membuat tadi gagal? Ancaman-ancaman apa? Anda akan potret. Nah, jika Anda memahami dengan benar 6M dan Anda bisa membuat TOS analisis dengan benar, akan mudah dalam membuat proses manajemen dan mudah untuk mencapai objektif. Ini sebagai pembuka. Nah, itu tadi langkah pertama. Lakukanlah TOS analisis. Ya. Langkah kedua, dari TOS analisis tadi, Anda memahami 100%. Apa saja faktor ancaman yang akan membuat kegagalan dari objektif yang Anda canangkan. Karena dengan TOS analisis, Anda akan tahu persis mana yang tidak efektif dan tidak efisien. Mana yang mengancam ketidakberhasilan proyek Anda. Ketidakberhasilan objektif yang telah Anda canangkan. Kedua, Anda menganalisis dari situ bagaimana kemampuan karyawan anak buah Anda menempatkan right man in the right place. Yang ketiga, apa kelemahan dan kekuatan di 6 sumber daya yang Anda miliki. Nah, dengan melihat opportunities yang ada, dengan melihat memahami yang ada miliki dan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, baru bisa menentukan objektif, unitnya, rupiahnya, market share-nya, dan perencanaannya. Kadang-kadang kita, orang sales atau kita, orang operasional ini, melihat di sana ada opportunity 1 triliun misalnya. Anda pengen ambil semua, padahal Anda tidak punya kekuatan untuk mengambil situ. Ternyata setelah Anda lakukan TOS analisis, Anda lakukan analisa kegagalan, Anda lakukan menempatkan orang yang benar di tempat benar, Anda melihat kelemahan, Anda yang bisa ambil hanya 200 miliar.
Ya nggak apa-apa itu. Nah, untuk kalau lebih dari 200 miliar, berarti Anda harus melakukan lebih dari itu. Ancamannya supaya bisa mencapai 1 triliun apa? Supaya nggak gagal. Orang-orangnya seperti apa? Kekuatan yang dibutuhkan untuk menghilangkan kelemahan apa? Sehingga Anda bisa ngambil 1 triliun. Nah, langkah-langkah ini harus Anda perhitungkan betul. Jangan Anda punya nafsu besar, tapi tenaga tidak ada. Ini yang sering terjadi. Nafsu kita besar, tapi tenaga kita nggak ada. Karena nggak pernah dianalisa secara detail. 6M itu. Nah, dari basic resources ini, man, woman, material, machine, method, money, market, setelah dianalisa, telah mampu membuat gambar besar, indah di basic resources dengan TOS analysis. Baru Anda bisa menentukan objektif, melakukan bisnis proses. Baru bisa Anda menentukan manajemen risetnya, setiap individu, grup, perusahaan, dan komunitas. Tapi dimulai dari individu. Dari lihat ini, Anda bisa menentukan target setiap individu dan setiap tim Anda. Ya. Manajemen riset. Nah, dari mana manajemen itu nanti bisa tercapai? Dari ini, Pak, edukasi. Kita lihat juga dari demografiknya, karena di Indonesia ini demografik menentukan. Di Papua, targetnya di sana ternyata yang besar 500 miliar di Papua. Bagaimana melakukan planning organisasi controlling di Papua? Gitu. Jadi dan edukasi dan demokrasi sama menentukan untuk membuat strategi Anda mencapai yang dinamakan manajemen effectiveness. Apa manajemen effectiveness? Right work, right place, right time, dan right method. Supaya setiap individu itu mencapai goal yang Anda inginkan. Supaya grup di tim Anda mencapai goal yang dititikkan. Supaya perusahaan Anda mencapai goal secara komunitas, Anda bisa merebut market share. Sorry. Belum selesai. Nah, untuk mencapai manajemen effectiveness, Anda perlu edukasi, perlu melihat demografi. Karena ini dipengaruhi apa? Teknologi. Dipengaruhi apa? Economical, persaingan. Dipengaruhi apa? Sosial, komunitas. Dipengaruhi apa? Oleh government, environment, dan peraturan. Nah, makanya butuh planning, butuh organizing, actually controlling dari 6M ini untuk mencapai manajemen effectiveness. Agar planning organisasi bagus, manajemen proses ini harus kita bangun konsep manajemen filosofi yang bagus. Apa manajemen filosofi? Setiap individu di sini harus punya nilai. Setiap individu ini harus punya belief dan trust, kepercayaan. Setiap individu ini harus punya attitude yang positif. Nah, siapa yang membangun, mengedukasi ini? Ya manajernya. Manajer harus membangun nilai supaya anak buah yang Anda tugaskan percaya untuk mengerjakan dan Anda mempunyai kepercayaan mendelivery pekerjaan kepada mereka. Untuk bisa mengantisipasi teknologi, persaingan, komunitas, dan peraturan perusahaan. Nah, objektif di dalam unit rupiah market share sangat ditentukan oleh basic resources Anda. Sangat ditentukan oleh Anda melihatnya di dalam TOS analysis. Memahami 100% dengan TOS analysis. Apa ancaman kegagalannya? Bagaimana kompetensi, kemampuan anak buah Anda, kelemahan Anda, baru Anda bisa menentukan objektif secara unit rupiah dan market share. Tentu untuk mencapai ini butuh manajemen filosofi. Setiap individu harus ada nilai, harus punya value, harus berkontribusi. Supaya Anda punya kepercayaan, memberikan kepercayaan kepada mereka, dan mereka percaya untuk melakukan.
sehingga sikap perilakunya menjadi be positif. Attitude-nya positif. Kalau dia positif, dia kreatif, dia kolaborasi, dia produktif. Nah, kalau manajemen filosofi ini bagus Anda terapkan di organisasi Anda, pembangun dengan new style management, new style manager, maka manajemen proses insya Allah akan bagus. Karena dia bisa mengantisipasi teknologi di dalam perencanaannya, di dalam organizing-nya, di dalam actuating-nya. Bisa mengantisipasi kompetisi, bisa mengantisipasi komunitas, dan bisa peraturan-peraturan environment. Nah, ini faktor ekonomi, faktor sosial, regulasi teknologi, ini bisa edukasi. Edukasinya tergantung demografinya di masing-masing di Indonesia ini untuk mencapai objektif. Nah, itu tadi kalau manajemen filosofi, nilai, kepercayaan, sikap, perilaku, itu saya bilang intangible proses. Proses yang tidak terlihat. Perlu perencanaan pengembangan sumber daya manusia untuk membangun nilai, membangun kepercayaan, membuat positif sikap perilaku. Sedangkan tangible proses adalah planning. Nah, kalau di intangible proses bagus, insya Allah tangible prosesnya akan bagus. Karena Anda sudah punya orang-orang yang sabuk hitam di dalam karate. Sudah punya orang yang punya kemampuan untuk melakukan tugas dengan baik dan sempurna. Nah, jika Anda bisa mengimplementasikan bauran manajemen secara sempurna, terutama bagaimana Anda bisa mengontrol secara sempurna intangible proses dan tangible proses, Anda akan mempunyai kemampuan untuk menjadi manajer yang mudah untuk mencapai objektif. Ini tadi tahapnya. Bagaimana untuk mencapai manajemen result unit rupiah naik? Dengan manajemen result, setiap individu harus mempunyai right work, right place, right time, right method. Manajemen efektivitas ini bisa tercapai kalau Anda bangun tim Anda dengan intangible proses, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, nilainya menjadi kompeten komitmen, kepercayaan dan ini tadi sudah saya bahas. Dan tahapan prosesnya terdiri dari dua, intangible proses dan tangible proses. Intangible adalah membangun nilai setiap individu, meningkatkan kepercayaan untuk bekerja, sikap positif. Dengan tangible digabungkan akan menjadi right work, right place, right time, right method. Dan ini individu bisa naik. Sebagai manajer, waktu Anda luangkan untuk intangible proses. Jika Anda berhasil membangun setiap orang punya nilai, membangun kepercayaan, membangun sikap perilaku positif, maka tangible akan lebih mudah dan akan menuju lebih sempurna. Itu adalah konsep bauran manajemen. Jadi itu teori tadi. Nah, besok kita akan bicara bauran kepemimpinan sebagai aplikasi daripada bauran manajemen.